Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang gas ideal. Pada pertemuan sebelumnya, adik-adik sudah mengetahui apa itu definisi dari gas ideal dan bagaimana ciri-ciri atau asumsi yang kita buat untuk mengatakan suatu gas adalah gas ideal. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar gas ini kan punya ciri-ciri yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu gas ini terdiri dari partikel-partikel yang disebut molekul. Jadi gas itu terdiri dari molekul-molekul dan jumlahnya sangat banyak dan jarak antar molekul itu sangat kecil dibandingkan dengan besarnya atau ukurannya wadah itu. Kemudian molekul tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna yang mengakibatkan energi kinetiknya tetap atau konstan. Kemudian gerakannya acak dan gaya antar molekul dapat diabaikan dengan satu catatan selama satu tumbukan itu berlangsung sangat singkat. Jadi gaya itu bisa diperhitungkan ketika tumbukan yang berlangsung sangat cepat atau sesaat. Sehingga di situ muncul nanti konsep momentum. Kemudian, karena kita udah mengetahui apa itu gas dan gas itu terdiri dari molekul-molekul, maka kenapa ciri-cirinya begitu itu? Kita harus mengetahui hukum apa yang berlaku pada gas-gas tersebut atau aturan-aturan apa yang berlaku pada gas tersebut. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum hukum gas. Kita akan belajar tentang hukum-hukum gas. Apa saja itu? Yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle. Kedua, hukum Charles. Kemudian, hukum Gay-Lussac. Dan hukum Boyle Gay-Lussac. Nah, ini yang akan kita pelajari. Untuk pertemuan kali ini, kakak akan khususkan tentang hukum Boyle. Jadi yang kita pelajari kali ini adalah tentang tentang hukum Boyle. Apa sih bunyi dari hukum Boyle ini? Kakak akan menampilkan animasi. Keadaan pertama ini, hukum Boyle ini adalah menyatakan bahwa apabila suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, apabila suhu pada, misalnya ini contohnya piston, apabila suhu dalam piston ini, suhu dalam tabung piston, nah ini pistonnya, ini tetap atau konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Apa maksudnya? Kita tulis dulu ya. Hukum Boyle. Katanya Boyle apa? Hukum Boyle. Ketika suhu gas konstan, maka tekanan berbanding terbalik dengan
volumenya. Ini bunyi hukum Boyle. Nah, jadi untuk lebih jelas tentang hukum Boyle ini, perhatikan animasi berikut ini. Nah, jadi ini adalah suhunya nih. Temperaturnya tetap 300 Kelvin. Sedangkan volumenya adalah volume yang paling maksimum di sini. Nah, 10 kali 10. Volume apa ini? Ini volume gas atau volume silinder? Nah, ini adalah volume silinder maksudnya. Nah, ini. Kita lihat. Bagaimana volumenya maksimum? Saat volume ini maksimum, nih, maksimum di sini paling tinggi nilainya, maka apa yang terjadi? Coba kalian lihat, suhunya berapa? Pada bagian terendahnya. Ketika volumenya maksimum, maka tekanannya minimum. Nah, ketika ingat di sini bahwa suhu kita jaga konstan, yaitu tetap di setiap keadaan, yaitu 300 Kelvin. Maka lihat nih. Bagaimana kalau kakak turunkan? Nah, coba perhatikan. Nih. Kakak turunkan sedikit saja. Nah, semakin lama semakin naik kan? Bagaimana kalau begini terus? Nah, saat volumenya paling minimum, pressure atau tekanannya ini maksimum. Nah, inilah maksud dari Boyle yang mengatakan bahwa ketika suhu gas konstan yang tadi T sama dengan 300 Kelvin, maka tekanan berbanding terbalik dengan volume. Nah, ini maksudnya bahwa ketika tekanannya maksimum, maka volumenya akan minimum. Dan ketika volume minimum, maka tekanan yang menjadi maksimum. Itulah pernyataan dari Boyle. Kemudian, bagaimana maksudnya itu? Nah, maka dapat kita simpulkan secara matematis. Maksud dari Boyle yaitu adalah ketika T konstan, T sama dengan konstan, sama dengan tetap, maka tekanan itu akan berbanding terbalik dengan V. Nah, inilah maksudnya dari perkataan Boyle itu. Jadi, berdasarkan eksperimen yang dilakukan Boyle, maka dia dapat menyimpulkan bahwa ketika suhu dijaga konstan, maka tekanan akan berbanding terbalik dengan volumenya. Nah, secara matematis, inilah yang disimpulkan oleh Boyle. Bahwa tekanan berbanding terbalik dengan volume. Ketika volume maksimum, maka tekanan minimum. Ketika tekanan maksimum, volume akan minimum. Lagi-lagi kita bertemu dengan kesebandingan. Maka untuk membuat suatu kesebandingan ini menjadi suatu formulasi, kembali lagi kita akan menulis bahwa P ini akan sama dengan ada suatu konstanta dibagi dengan V. Ini adalah konstanta. Nah, ini maksudnya. Maka apa? Maka V kita pindah ke sana, maka adalah C dengan konstan. Nah, inilah rumus dari hukum Boyle yang ditemukan oleh Boyle. Nah, jadi P dikali perkalian antara P dengan V ini akan menghasilkan konstan. Jadi di setiap saat P kali V, P dikali tekanan dikali volumenya itu adalah tetap saja. Nah, maksudnya begini. Jadi waktu di sini maka P kali V-nya tetap. Nah, waktu di sini sama, tetap. Nah, hasil perkalian tekanan dan volumenya itu di setiap saat di sini akan sama. Itu maksud dari pernyataan dari Boyle. P
P ini adalah tekanan. Nah, kakak akan menjelaskan ini adalah tekanan gas. P sama dengan tekanan gas. Tekanan gas. V adalah volume wadah. Volume wadah di sini bukan volume gas, tapi volume wadah. Volume wadah di mana gas itu berada gitu. Jadi, untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sampai sekian. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.